سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Nasihat ini muncul dari banyak sekali generasi saya, generasi bawah saya, anaknya orang jamaah, anaknya tokoh jamaah yang tidak percaya dengan jamaah. Ini keprihatinan besar, bahkan meragukan kebenaran jamaah. PR bagi kita semua orang tua, ya, pejuang-pejuang jamaah di sini. Ini munculnya saat ini. Sejamaah berikutnya bahwa, Gorong-gorong wis penutup. Widgetnya salah, sorry. Kelihatan nggak di sana ya? Oke, saya teruskan aja jamaah ya. Yang pertama, kita harus appreciate saudara jamaah dengan keberadaan jamaah yang ada ini ya. Bisa besar seperti ini itu perjuangan yang tidak kecil. Dari Bapak Imam almarhum, kemudian jamaah angkatan pertama, ya toh, yang betul-betul mendirikan jamaah ini. Hold on. Please. Dari Bapak Imam almarhum yang mondok di mana? Mekah selama 10 tahun lebih. Datang ke Indonesia, di Indonesia ini belantara jahiliyah berjamaah, tempatnya bid'ah, khurafat, syirik. Kemudian para senior-senior pelaku sejarah yang adik-adik yang baru pertama cai insya Allah nggak melihat ya, pelaku sejarah, para mubalek-mubalek senior atas saya, 3 atas saya yang hidupnya semuanya kesenangannya dikorbankan untuk jamaah, sehingga jamaah bisa besar seperti ini. Ini dari perjuangan itu sampai jamaah sekarang besar kemana-mana, ya toh? Mulai dari Bangi, ya toh, sampai kemudian ke Surabaya, ke Gading, Lamongan, ya toh, semua sampai sekarang ini insya Allah lebih dari 38 negara saudara jamaah itu ada jamaah. Alhamdulillah, kebanyakan dari semua itu saya sudah datang, alhamdulillah saudara jamaah, ya toh. Dan memang eksis jamaah di sana, baik orang lokal atau orang Indonesia yang tinggal di sana, itu jamaah sampai di sana. Nah, kemudian saudara jamaah, seperti yang saya bilang di sini, Bapak Imam datang ke sini, kemudian jamaah tersebar sampai di mana-mana. Itu ini sekarang ngomong nasihat poinnya, naturally, ya, menurut dalil Quran hadis bahwa kebenaran ini datang sebagai hal yang asing dan akan kembali menjadi asing, ya. Kebenaran ini datang asalnya asing dan akan kembali menjadi asing. Ini putih. Bisa pengaruh. Terus. Oke. Kebenaran ini datangnya asing dan akan kembali menjadi asing. Bapak Imam pertama membawa kebenaran di jamaah ini jamaah itu kebanyakan orang tidak terima. Mereka bilang agama baru, dajjal, sak pinunggalannya. Membawa ilmu mangkul saudara jamaah
ditentang habis-habisan. Ya. Apalagi mendirikan jamaah. Tapi sangat ironis saudara jamaah ya, orang-orang yang menentang pengajian Quran hadis yang seperti kita kerjakan, bacaan makna keterangan mangkul sampai paham itu, nyanyiannya hari-hari itu pembuatiku 5 warnane apa maca Quran angan-angan sak maknane, nyanyiannya itu. Tapi ketika kita ngaji Quran hadis dimaknain, ditolak saudara jamaah. Kemudian berjamaah, ketika Bapak Imam almarhum menerangkan tentang wajibnya jamaah, wajibnya orang itu beramir, berbeat, bertoat sak pinunggalannya, semua juga menentang. Lah orang-orang yang menentang itu kebanyakan menganggap dirinya jamaah sampai hari ini, karena mereka secara tidak sadar mereka tahu bahwa orang Islam harus berjamaah. Gitu, man aroda buhatal jannah falyal jamil jamaah, itu bukan hanya kita yang tahu, mereka juga tahu. Semua orang juga tahu. Lah, sampai mereka itu saking kapilnya itu semua grup disebut jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka menyebutnya ahlus sunnah wal jamaah, ada jamaah Nahsobandiyah, jamaah Thariqah Siddiqiyah, jamaah segala jamaah, jamaah haji Indonesia, sampai ngeliwet pun masih disebut jamaah. Nah, saya jamaah ini yang sangat saya takutkan, yang sangat kita takutkan, yang sangat kita khawatirkan adalah kebenaran akan kembali menjadi asing. Padahal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Ketika jamaah datang di Indonesia ini asing saudara jamaah. Yang kita ngerikan ini adalah jamaah ini akan menjadi asing lagi. Bahkan di kalangan jamaah sekarang ini loh saudara jamaah, kita akuin saudara jamaah, ilmu tentang jamaah, ilmu tentang sakdermo, kefahaman taat kepada imam, membedakan ini saya itu imam, saya ini pengurus, saya ini mubalek, saya ini agniya, saya ini KU, itu sangat tipis saudara jamaah. Pemahaman itu sangat tipis. Bahkan banyak yang menganggap saudara jamaah bahwa jamaah ini organisasi. Di kalangan jamaah sendiri jamaah, kita usaha sakpol kemampuan jangan sampai jamaah ini kembali asing di dalam jamaah sendiri. Seperti yang saya nasihatkan Cai tahun lalu itu, mewariskan paham jamaah saudara jamaah. Saya membuat 23 poin. Itu sebenarnya masih banyak lagi poin, tapi yang saya sempat tertulis sampai 23 poin itu kriterianya orang itu disebut paham jamaah. Itu ya, jangankan jamaah biasa, muda-mudi biasa saja jamaah. Banyak para penasihat jamaah itu bukan tidak mau nasihat tentang jamaah, tapi kadang tidak tahu esensinya apa sih, ya toh, antara contoh sama hierarki taat, ya toh, hierarki taat. Taat itu kalau di Quran itu ya, kalau yang atas merintah, yang bawah tidak boleh melarang, ya. Tapi kalau yang atas membolehkan, yang bawah itu boleh melarang. Itu saya dulu waktu mondok di Kediri ya, kalau mau izin, jadi mondok asrama, izin dari kantor, izin keimaman untuk keluar ke Pasar Paing, itu kita sembunyi-sembunyi kadang-kadang itu supaya nggak ketahuan Muhammad Soleh. Soalnya kadang Muhammad Soleh ditanya, gitu, Indonesia, ya toh, wah, kadang-kadang itu langsung lemes loh. Ati nanti deh, mau kemana kamu? Pasar Paing. Ais, deres saya. Sudah izin, izin, deres, perintahin, deres. Beliau wakil sudah jemaah. Ini, lah, saya jemaah, Quran jamaah ini jangan sampai kembali asing di dalam jamaah sendiri.
ya toh. Soalnya umum ini ya, ini umum. Muncul pertanyaan dari generasi jamaah, termasuk keluarga saya sendiri ya. Saya ini 9 bersaudara, alhamdulillah semua mubalighot. Tahun 90 waktu saya mau pergi haji saja jamaah, ini saya dekatkan supaya contohnya clear ya. Itu tahun 90 pertama saya pergi haji itu saya dirangkul adik saya nomor 5. Nomor 5 yang hidup, aslinya nomor 6, namanya Asmaul Husna. Sekarang adik saya itu tugas di Singapura, mubalighot di sana. Terus saya dirangkul pundak saya gini, sambil dibisikin, "Mas, doakan saya mantap di dalam jamaah." Itu aja jamaah, dengar adik saya ngomong begitu yang waktu itu sudah tugas 2 kali. Badan saya itu goyang sudah jamaah. Goyang karena, loh, lahir di jamaah, gede di jamaah, jadi mubalighot, kok bertanya, doakan saya mantap di dalam jamaah. Berarti itu banyak orang bertanya, dan memang banyak orang bertanya, apakah jamaah kita ini betul-betul benar? Kenapa berdiri kok di Indonesia? Apa hubungannya jamaah kita ini dengan Mekah dan Madinah? Kenapa imamnya jamaah ini kok orang Jawa bukan orang Quraisy? Terus bagaimana sikap kita kalau bertemu dengan jamaah-jamaah di luar kita yang betul-betul praktek jamaah? Ya mangkul, ya beramir, ya berbeat, ya taat, yang ngurusi. Ya jamaah, kalau bertanya itu, insya Allah nanti kita bahas di belakang. Yang jelas saudara jamaah, singkatnya jawabnya itu, jamaah yang kita kerjakan ini benar sih jamaah. Secara dalil itu benar. Benarnya itu berdiri di Indonesia yang pertama, dan waktu itu belum ada jamaah di Indonesia, belum ada keamiran. Tahun 41. Ya toh? Lah, kemudian apa hubungannya jamaah kita dengan Mekah Madinah? Jamaah kita ini hubungannya dengan Mekah Madinah itu hanya ada hubungan ilmu mangkul. Bapak Imam belajar ngaji di sana selama 10 tahun, mangkul di sana. Tapi hubungan kejamahan tidak ada sama sekali. Dan itu tidak membatalkan sahnya jamaah kita. Karena apa? Jamaah yang berdiri di sini ini itu sah meskipun di sana sudah ada jamaah. Karena kita tidak bisa nyambung ke sana dan di sana tidak mau ngurusin kita, dan berdasarkan dalil la yahillu li salasatin yakunu bi falamil ardi illa amru alim ahadahum, maka kita berhak membuat jamaah di sini. Nah, harus wajib. Makanya berdiri jamaah di sini. Saya dipahami ya? Bisa dipahami nama ini. Kemudian jadi jelas ya, hubungannya kita dengan Mekah Madinah itu hubungannya hanya apa? Ilmu mangkul. Nggak ada hubungan keamiran sama sekali. Dan itu tidak menafikan, tidak membuat jamaah kita tidak sah meskipun di sana sudah ada keimaman, dan kita yakin dan percaya di sana ada keimaman di Mekah Madinah. Nah itu. Lah kenapa imamnya orang Jawa bukan orang Quraisy? Ya memang yang mendirikan jamaah di Indonesia ini ya orang Jawa, yaitu Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Amir. Makanya imamnya orang Jawa bukan orang Quraisy. Apa sah? Ya toh, walau abdan Habasyian. Meskipun yang menjadi imam itu adalah orang Habasyi, tetap harus kita taati. Nah, terus apakah ada saudara jamaah di sono-sono jamaah yang seperti kita? Ya kemungkinan ada. Seperti sabda Rasulullah SAW, wa sayakturu, dan akan banyak. Jadi kalau zaman Bani Israel itu nabi itu ganti-ganti. Kadang satu waktu itu nabinya banyak. Di kampung ini ada nabi, sana ada nabi, ya kan?
Nabi Muhammad setelah saya nggak akan ada nabi lagi, yang ada hanya para khalifah dan para amir, dan akan banyak. Lah, sikap kita sudah jamaah kalau bertemu dengan keamiran yang di luar jamaah kita, seandainya bertemu dan kita lacak betul memang, ya mangkul, ya beramir, ya baiat, itu sabda Rasulullah SAW, fu bi baiatil awal fal awal. Tetapilah baiatmu yang pertama. Wis baiatmu duk kene ayo ojo menclok rono. Itu perintah Nabi saudara jamaah. Gitu, Rawahul Bukhari saudara jamaah. Hadis sahih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.